Dan sudah kan merayakan hari kemerdekaan OPM, hari kemerdekaan Papua. Tidak boleh ada. Kalau ada, saya tidak vakum, Pak. Oh, Saya sampaikan kepada mereka bahwa Patriot Garuda Nusantara tidak akan vakum. Penegakan hukum siapa dalang di sini. jadi alasannya pilkada Gus ya. Oh iya betul Gus. Tidak boleh itu, karena kita juga dibekali pasal 27 dan 30 loh. Ya, Menterinya sudah dari Papua. Menterinya dari Papua loh. Iya. Bekas Komnas HAM loh. Iya. Ini kan menarik sekali. Sampai masih ada demonstrasi kemana aja, bro? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan menyerang mereka itu. Aku jangan bawa kita ini Mereka penjajah membabi buta. merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Allah selalu berada di atas benar. Saudara-saudara, masa melindungi kita sekalian. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam podcast kita namakan di sini nih podcast Lambe Rusak bersama narasumber kita ini Gus Yadi. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat malam, semoga sehat semua. Dalam junjungan kita panjatkan doa dulu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai kita ini umat agama. Baik, kita mulai sejenak bincang-bincang dengan narasumber kita ini yang tidak asing lagi. Kita perkenalkan Gus Yadi, Gus. Ya, gimana Gus Yadi? Selamat malam Pak Taufik. 10 November hari kemerdekaan bagi para pahlawan. Yang terlupakan, apa menjadi perjuangan mereka terlupakan atau banyak sekali yang tidak melaksanakan apa yang menjadi cita-cita pejuang. Ya betul Gus, kita ini memang mengenal sosok daripada Gus Yadi ini, NKRI-nya itu sangat luar biasa, apalagi 10 November Gus. Hari-hari ini ada sorotan Gus kami dari media. Oke, monggo Pak Taufik. Apakah Gus Yadi vakum Gus untuk menyuarakan NKRI dengan adanya kemarin itu 10 November itu ada demo AMP Gus. Bagaimana ini sorotan biasanya waduh ini jelas ini PGN ini. Ternyata ada beberapa demo kali, apakah sudah vakum Gus? Apakah sudah jemu Gus? Coba Gus. Geli ya. Bangsa ini yang saya lihat semakin menggelikan ketika penegakan hukum tidak berjalan. Sengaja kita tidak lakukan turun ke jalan dalam menghalau gangguan-gangguan kebangsaan karena kita menghormati. Apa yang dihormati, ada kerja pemerintah, ada kerja negara yaitu pilkada. Jangan sampai tercoreng oleh semangat kepahlawanan kita, semangat menjaga bangsa, tapi ada hal yang kita rugikan yaitu pilkada. Alasannya pilkada Gus ya. Oh iya betul Gus. Katanya kita intelektual. Oh iya. Ya kita tunjukkan bangsa ini masih punya hajatan, tapi ada orang yang tidak punya intelektual demo jalanan. Ya Gus. Kalau suatu pilkada
yang Gus maklumi untuk menghormati situasi Bali supaya kondusif, saya akui apresiasi Gus untuk Gus ya. Karena biar bagaimanapun juga Patriot Garuda Nusantara ini identik dengan apa? Bali aman. Kan gitu Gus. Betul sekali. Yang jadi sorotan di publik medsos Gus, di situ demo Papua sebelum AMP ya, kita garis bawah, kita larat AMP Gus ya, bukan AMP. Di situ ada wacana menolak transmigrasi Gus. Nah, pada sebelumnya Gus Yadi mewacanakan bahwasanya pemerintahan Prabowo ini cenderung dengan metode kemakmuran rakyat, yang digenjot itu adalah pertanian. Ada informasi dari AMP menolak transmigrasi. Menurut Gus Yadi bagaimana Gus yang ada di wilayah Papua Gus? Maka saya sangat heran ya ketika di jalanan ada yang mengaku kelompok intelektual atau aliansi mahasiswa pelajar Papua itu tidak mencerminkan masyarakat Papua keseluruhannya. Ini ada kepentingan politik yang dilakukan oleh kelompok demonstran jalanan kemarin, tapi tidak ada penegakan hukum. Nah, bicara tentang transmigrasi, pemerintah saat ini kan memprioritaskan bagaimana ketahanan pangan. Negara yang kuat adalah negara yang punya ketahanan pangan yang sangat bagus. Menjadi lumbung pangan nasional atau lumbung pangan internasional itu kan tujuan dari pemerintah. Nah, diadakanlah pemerataan, pembagian ilmu kepada daerah-daerah timur yang mungkin saat itu hanya sebagian kecil yang bisa mengetahui bagaimana cara menjadi petani yang baik. Maka pemerintah saat ini mengadakan pembauran di semua daerah provinsi, sampai yang provinsi yang terkecil pun diadakan pembauran. Jadi masyarakat Jawa, Sumatera, Sulawesi, apapun disatukan melalui dengan metode transmigrasi. Tapi beda transmigrasi yang terdahulu sama transmigrasi sekarang. Transmigrasi yang saat ini adalah transmigrasi yang orang-orangnya sudah disiapkan menjadi petani modern. Iya. Itu Pak Prabowo yang melakukan. Jadi kalau ditolak transmigrasi itu oleh kemarin aliansi masa Papua yang berkedok dengan IMAPA itu kan rasis sekali. Oh iya. Sedangkan dia dikatakan tidak. Oh ini rasis, Indonesia rasis, bangsa NKRI rasis, perintahnya rasis. Lah sendiri menolak. Transmigrasi, menolak orang lain masuk ke Papua. Apa yang lebih rasis? Dia sendiri datang ke daerah-daerah lain nyari pendidikan, ilmu pendidikan yang ada di sini, disuruh berbaur, kan kontraproduktif ya. Hal inilah maka saya bilang ada satu penegakan hukum yang harus dilakukan agar tidak bangsa ini dihancurkan oleh kepentingan-kepentingan lain yang membonceng intelektual muda, yaitu mahasiswa. Gitu, Pak. Transmigrasi ditolak berarti membangkang terhadap perintah bangsa. Gitu. Apa hasil harus dilakukan? Penegakan hukum. Siapa dalang di sini? Gitu. Jadi percaya saya sama Gus Yadi, ternyata dia itu suatu orang yang didapuk sebagai suatu organisasi masyarakat yang intelektual NKRI-nya sangat luar biasa. Akan tetapi dia cenderung sekali untuk mendorong kemajuan di mana program transmigrasi ini, termasuk Gus Yadi ini multi talenta ini. Ya. Tapi Gus, saya menggelitik Gus, ya. Pada nanti 1 Desember ini Gus, kita tunggu Gus, reaksi Gus. Apakah vakum kembali Gus? Apakah kalau ini masa pilkada belum selesai, apa Gus akan menghormati pilkada lagi? Apa biasanya Gus 1 Desember ini akan ramai di Nerenon ini Gus? Gimana menurut Gus Yadi Gus? Saya kan harus bicara tentang saat ini sudah tokoh Papua Vige sudah jadi Menteri HAM. Ada yang di kabinet Wamen jadi Wamen Mendagri ya, di dalam negeri dari Papua. Di sana sudah digelontorkan, ditaburkan beberapa benih bibit-bibit untuk pertanian, palawija dan segalanya oleh pemerintah Prabowo ya, pemerintah yang Bhinneka Tunggal Ika ini.
Ini kalau sampai 1 Desember dilakukan itu merayakan, dan 1 Desember kan merayakan hari kemerdekaan OPM, Betul. hari kemerdekaan Papua. Nggak boleh ada, kalau ada saya tidak vakum Pak. Oh, Saya sampaikan kepada mereka bahwa Patriot Garuda Nusantara tidak akan vakum. Rawi-rawi rantasnya kumat. wah percaya ini. Dan kita butuhkan 1 Desember saya ada di jalan loh. Kita tunggu Gus. Kita monggo ditunggu nanti. Tapi yang jadi catatan begini Gus. Sebetulnya ya kita ini salah satu media publik Gus ya, yang tahu seluk-beluk Panglima Patriot Garuda Nusantara yang ada di Bali ini sebetulnya sangat berbeda Gus. Berbedanya dalam satu sisi NKRI-nya itu bukan abal-abal lagi Gus, karena kita sering sekali situasi di Bali ini PGN lah yang sangat mentaati sebuah supremasi hukum, biar bagaimana juga itu membantu satu mengamankan Bali daripada datangnya separatis yang notabene berkedok AMP Gus, mahasiswa. Gus Yadi, dalam bincang-bincang ini Gus, dukungan PGN terhadap pemerintahan Prabowo ini dalam segi ini bagaimana Gus? Yeah. Patriot Garuda Nusantara. Pemerintahan yang dilakukan oleh Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka itu adalah pemerintahan yang bersama-sama ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Founding Father, oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan dalam pemerintahan Prabowo ini kita diajak menghormati semua pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin bangsa ini. Pemerintahan yang santun, beradab, pemerintahan yang cerdas, pemerintahan yang siap bersaing dengan persaingan global internasional. Ini kan pemerintah kalau sudah seperti ini kan apa yang diinginkan oleh masyarakat adalah terjawab. Nah, sekarang bagaimana pemerintah daerah bisa meneruskan sampai ke masyarakat? Yang jadi permasalahan kan pusat sudah iya, di daerahnya sumber daya manusianya harus secerdas apa yang ada yang di pusat, agar apa yang jadi diperintahkan oleh pusat bisa diteruskan ke grassroots atau ke masyarakat langsung. Yang terjadi saat ini kita belum tahu. Maka ketika 9 November kemarin adanya aksi dari Ikatan Mahasiswa Papua kedoknya, aksi damai tapi minta merdeka kan udah menyimpang. Saya mau lihat karena saya menghormati pilkada. Kita tunggu hasil pilkada Bali. Mampu enggak dia menjawab apa yang menjadi keinginan negara ini? Jangan nanti kayak diam di tempat. Tidak ada selesai. Bali ini perlu damai, perlu aman. Aman dari bakteri, aman dari penyakit, aman dari gerakan-gerakan yang membuat orang tidak tenang. Dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa apapun, kebetulan kemarin Papua dan saya mohon juga mahasiswa lain cerdaslah. Tapi juga jangan pakai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28, kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh negara, tapi jangan sampai itu dipakai untuk memberontak. Harus sadar mereka semuanya, apalagi mereka mahasiswa itu adalah generasi yang nanti akan memimpin bangsa ini. Saya sudah usia hampir 60 tahun. Apakah masih terus seperti ini? Kita tunggu hasil pilkada Bali bisa mampu tidak menjaga Balinya, memberi rasa aman pada investor, pada orang-orang yang datang ke Pulau Bali ini aman. Kalau adanya demonstrasi seperti ini mereka tidak aman. Saya kalau ke suatu daerah saya tanya, aman tidak di sana? Wah, ada sering ada demo, ada rasa ketakutan, Pak. Demo nanti dibarengi dengan satu kelompok akhirnya ngebom. Tambah bahaya lagi ini. Bali ini harus tercipta aman. Harus dipilih pemimpin-pemimpin yang cerdas bagaimana cara membuat situasi aman dari serangan
cyber, aman dari serangan hoak, aman dari serangan demonstrasi jalanan. Ada kekuatan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang besok ini akan terjadi. Ini Gus, jadi catatan kami selaku pembawa acara untuk dalam tema ini Gus. Kami bertanya kepada Gus Yadi, apakah tidak ada upaya untuk menjalin kekuatan dengan organisasi lain yang kecenderungannya NKRI harga mati ini, yang mendengar suara-suara AMP Papua Merdeka ini hanya seorang organisasi Gus Yadi sendiri. Apakah tidak ada rencana untuk ngambil gabungan dengan organisasi lain Gus untuk menghadapi ini Gus? Ya pasti akan saya ajak. Ada organisasi nasionalis ya, yang kebetulan di sini kan ada Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu saya lihat dari badge-nya tuh NKRI harga mati, berarti sejiwa. Nah juga organisasi yang bisa kita ajak itu adalah organisasi yang di setiap provinsi itu ada. Kalau di setiap provinsi itu ada, kan cenderung mereka tuh bisa kuat dalam mendukung gerakan yang ada di suatu daerah. Kalau hanya di satu tempat, bukan kita melemahkan, enggak. Itu masih nanti ada intervensi dari aparat yang menakut-nakuti ormas-ormas lokal itu. Sayang, ormas lokal itu kan sangat bagus kita kalau bisa didorong untuk menjaga Bali. Nah ini saya minta juga nanti ada di situ ada banyak ormas-ormas yang saya kenal pimpinannya. Ayolah, tempelkan Pancasila di dadamu, tempelkan merah putih di dadamu. Bali ini adalah Indonesia. Jangan hanya bicara tentang Bali aja. Indonesia itu ya termasuk Bali. Kalau di Bali kita bicara tentang bebas dari semua gangguan bangsa ini, maka Indonesia akan bebas dari gangguan. Bali adalah di mana orang ingin melihat matahari terbit dari Pulau Bali, terbenam di Pulau Bali. Kita jadikan mercusuar untuk perdamaian, mercusuar untuk pembangunan SDM dari Pulau Bali. SDM macam-macam Pak, macam-macam, karena saat ini Pak Taufik yang saya lihat kita hanya bicara politik aja. Ya. Kalau tidak cocok dengan pilihan kita, berarti itu lawan kita itu sudah hilangkan. Pak Prabowo Subianto seorang jenderal TNI penuh, itu sudah mengajarkan bagaimana bersama-sama bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Saya rasa organisasi yang ada yang saat ini sudah saya dekat sekali hari ini dengan Pemuda Batak Bersatu di Pulau Bali ini. Ya, menarik sekali Gus. Coba kita di sini mengharap pada Patriot Garuda Nusantara ini kemarin itu jadi sorotan, kan dengan adanya kecolongan berapa kali demo setelah terjadi huru hara itu Gus. Itu jadi bertanya-tanya. Karena apa? Yang menantang, yang menjadi unek-unek Gus Yadi ini, apa sih racunnya AMP yang disuarakan sehingga PGN ini selalu lantang NKRI-nya itu Gus? Coba jelaskan Gus ke publik Gus. Ya ini kompleks sekali ya, kompleks sekali yang menjadi pemikiran kenapa PGN akhirnya tampil. Bukan ingin mencari suatu jabatan di pemerintahan, enggak. Anggota PGN yang masuk partai aja kita keluarkan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh mahasiswa Papua yang ada di beberapa kampus-kampus ini sudah tercekoki oleh satu doktrin yang kita bilang dalam pengetahuan kita adalah ekstrem kiri. Ekstrem kiri ini adalah ekstrem yang ingin menguasai bangsa ini, untuk memecah bangsa ini oleh kepentingan asing. Dan di Bali atau di Indonesia, kebetulan di Bali itu ada lembaga hukum yang selalu melindungi gerakan mereka. Sedangkan aparat sendiri tidak bisa melakukan penegakan hukum. Contoh, ini saya lihat masyarakat biar tahu. Ketika adanya suatu gerakan mahasiswa dengan lantang mereka menolak negara kesatuan Republik Indonesia, ada masyarakat yang cinta terhadap bangsanya
malah berhadapan-hadapan sama aparat. Kenapa kami yang dilihat, kami yang dicurigai? Yang sudah nyata-nyata mereka yang memberontak, yang tidak mengakui NKRI, yang mau maki-maki aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dia turun dengan pakai Undang-Undang Dasar 45, tapi memberontak di bangsa ini tidak dihadapkan. Sampai capek kita ini. Sampai kapan? Maka saya minta juga pada pemerintah pusat, mulai saat ini dengan pemerintah yang baru saat ini yang tegas, korupsi disapu kok. Apalagi Bromo Corah yang merusak bangsa ini, kenapa tidak disapu sekalian? Nah, pertanyaannya Gus, yakin gak Gus, aliansi mahasiswa Papua yang bergabung dalam itulah pokoknya ya, itu murni seorang mahasiswa Gus? Menurut Gus Yadi bagaimana Gus? Enggak. Seorang mahasiswa itu adalah seorang intelektual, orang yang bagaimana mencari ilmu untuk memajukan satu bangsanya. Di sini ada campuran, makanya yang saya curigai AMP itu aliansi mahasiswa Papua. Di situ ada PRP, ada PRP, ada FRWP, ada IMAPA sekarang yang dikuasai oleh kelompok gunung, anak-anak gunung. Pikiran mereka kan hanya cuma memberontak aja. Apapun alasannya, aksi yang dilakukan kepada yang terhormat Kepolisian Daerah Bali atau Kepolisian Resort Denpasar, memberitahukan surat pemberitahuan bahwa kami akan melakukan unjuk rasa damai untuk menyuarakan suara Papua. Ujung-ujungnya aksi damai dia minta merdeka pakai undang-undang negara kita. Saya juga heran kenapa aparat kita, pemerintah daerah di sini tidak punya satu tim mentelaah, mempelajari ada sisi hukum yang dilanggar oleh orang-orang jalanan itu. Harusnya gubernur berpikir juga, daerahku ini, kamu kalau minta merdeka, kamu untuk menyuarakan daerahmu atau negara lain di Bali ini, saya tidak izinkan. Bukan berarti melanggar undang-undang pasal 28 loh Pak. Tidak boleh itu, karena kita juga dibekali pasal 27 dan 30 loh. Ya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Pertanyaannya, pendapat yang bagaimana? Kalau pendapat ingin merdeka, apakah pendapat yang di dalam undang-undang itu menurut Gus Yadi gimana Gus? Enggak, pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 kan negara menjamin masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Itu sudah dijamin. Tapi itu ada tambahannya, pernah baca aja pasal 28, masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada undang-undang negara yang menyiapkan masyarakat untuk memberontak, tidak ada Pak. Untuk menguatkan. Itu kan undang-undang pasal 27 juga bela negara kan. Kita akhirnya berbenturan nanti. Ini pasal 28, ini pasal 28 separuh yang dipakai sama dia. Ada kaum intelektual hukum yang ada di situ yang memang saya yakin hanya kepentingan kantongnya yang dipikirkan, bukan bangsanya. Ini yang menyebabkan berkali-kali ya melalui media ini saya sampaikan, tolong Presiden Republik Indonesia, tolong Bapak Kapolri, tengok yang di bawah ini, aparat Anda yang di bawah ini, bisa nak melakukan penegakan hukum yang sebenar-benarnya untuk jaga bangsa dan negara, khususnya Bali. Bali harus bebas dari semua gangguan, karena yang kita jual itu jasa Pak. Jasa itu tidak berbentuk, karena tidak berbentuk penanganannya atau penjaganya yang tidak berbentuk, yaitu keamanan. Situasi aman harus diciptakan di Pulau Bali ini. Kalau kita teriak tiap hari jalan, kita hantam dia juga, kita juga membuat suasana tidak aman. Tapi kalau tidak digitukan, suatu saat internasional dengar masuk ke PBB, satu kabupaten itu bisa merdeka. Apa kita akan rela darah-darah para pahlawan yang kemarin dituangkan untuk bangsa dan negaranya hanya ada kepentingan politik segelintir manusia memecah atau mengkhianati hasil perjuangan kita? Dan saya minta aparat juga paham dulu. 10 November Hari Pahlawan ya. Di Bali 20 November Hari Margarana. Paham dulu. Harus jadi aparat kita harus mencontoh I Gusti Ngurah Rai sama I Gusti Jelantik itu ada Pak. Contoh pahlawan yang harus ditanamkan oleh aparat. Jangan hanya
bicara tentang ini hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa? Kita punya hak apa namanya? Hak hukum. Kita hak konstitusi kita punya. Nah. Kalau hak konstitusi dilanggar maka hak asasi manusia akan terlanggar. Jaga dulu hak konstitusi, bro. Kita potong, Gus. Menyinggung tentang hak asasi manusia. Menurut pandangan Panglima Senopati PGN wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kan menterinya dari Papua, Gus. Apakah demonstrasi AMP tersebut menyuarakan kemerdekaan Papua? Apakah Anda melanggar HAM, Gus? Menurut Gus jadi gimana? Ya, maka saya minta Bapak Pigai sebagai Menteri HAM juga harus memahami, mudah-mudahan dia paham hak konstitusi, Pak. Hak konstitusi suatu negara lebih tinggi dari hak asasi manusia, Pak. Hak konstitusi tidak dijalankan, maka terlanggarlah hak asasi manusia. Konstitusi hukum negara dengan segala peralihan-peralihannya, dengan segala aturannya, maka akan tercakuplah hak asasi manusia. Sekarang menterinya sudah dari Papua. Menterinya dari Papua loh. Iya. Bekas Komnas HAM loh. Iya. Ini kan menarik sekali. Sampai masih ada demonstrasi kemana aja, bro. Nah, inilah yang jadi catatan semakin seru memperingati Hari Pahlawan ya 10 November. Karena Bali punya cerita. Kita sendiri yang tahu ceritanya. Di lapangan selalu didengungkan hujatan terhadap TNI, hujatan terhadap aparat alat negara. Hanya satu, ingin merdeka. Ingin merdeka. Ini didengar oleh suara umum. Bahkan satu organisasi yang berdarah-darah menghalangi. Nah, semoga Pak Pigai, ya Menteri HAM, ini Bali punya cerita bersama Gus Yadi. Mungkin nanti akan dipertajam Gus Yadi. Pak Pigai menyuarakan seorang mahasiswa Papua yang aliansinya AMP dan sebagainya itu. Papua ingin agar merdeka, apa ini pelanggaran suatu HAM? Sudah dijelaskan. Mungkin Gus Yadi ingin juga mempertajam. Ini ada korelasi di mana ini hari 10 November. Mana Gus Yadi? Oke, dalam semangat Hari Pahlawan yang saat ini, pahlawan kita sudah menyumbangkan satu bentuk negara dengan wilayah dari ujung barat sampai ujung timur, dari Aceh sampai Papua ya, sampai Irian. Maka saya sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa Papua itu sudah merdeka. Papua itu sudah benar-benar sudah merdeka dalam ruang negara kesatuan Republik Indonesia. Anda memahami bagaimana perjuangan orang-orang yang ada di balik Komnas HAM kemarin. Maka Anda dijadikan menteri agar bisa meneruskan hasil perjuangan para pahlawan. Karena di Papua sendiri ada pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada. Bapak Menteri, Bapak Pigai dari Bali dengan lambe rusak seperti ini, saya mencoba mengingatkan Anda. Jangan korbankan bangsa ini. Jangan korbankan Bali ini. Kalau bangsa ini, Bali khususnya dirusak dengan tidak aman, maka hancurlah bangsa ini. Hancurlah Indonesia. Berkali-kali bom di mana-mana. Begitu Bali meletus, selesai. Ya. Nah, karena suara-suara minta merdeka mereka dilakukan di Bali ini kan internasional. Iya. Bapak Pigai harus paham. Saya minta tolong Pak Menteri, 100 hari kerja yang diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia, saya minta tidak ada mahasiswa yang mengatakan lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk mahasiswa lainnya. Ya, demikian kami bersama Panglima Patriot Garuda Nusantara sekilas bincang-bincang kecil di bulan November, 10 November, semangat perjuangan Hari Pahlawan Nasional. Suatu kebetulan di sini Bali punya cerita, PGN menyuarakan
menyampaikan kepada Bapak Menteri Pigai, inginnya yang diwakili oleh Patriot Garuda Nusantara yang NKR-nya sangat tinggi sudah ada jejak rekam di lapangan. Bahwasanya menurut Gus Yadi, menyuarakan Papua Merdeka adalah melanggar HAM. Semoga Bapak Pigai mendengar Bali punya cerita dari Lambe Rusak Gus Yadi. Demikian bincang-bincang kami dengan Gus Yadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka. Merdeka. memperingati